Balada Aku Punya Negeri. Balada jutaan orang mati sepi tanpa ada yang benar-benar peduli. Busung lapar, ibu mencekik anak sendiri, rakyat tak kunjung bangun dari tidurnya. Korupsi, tiada tara. Sampai kiamat nanti, hanya Tuhan yang mengerti. Bagaimana mungkin pernah ada kehidupan yang sedemikian tanpa nurani? Balada Aku Punya Negeri. Rakyat mogok makan, dibiarkan sampai mati. Para lintah dan pemakan bangkai dijunjung ke angkasa tinggi. Para penyebar kebenaran dicegat sunyi. Mereka yang dipahlawankan, entah apa jasanya kepada penduduk negeri. Sungguh aku tak mengerti. Balada Aku Punya Negeri. Setan dan iblis bertanya, apa arti reformasi? Kami sungguh-sungguh tidak mengerti. Ajaib, sungguh ajaib. Khusus dalam urusan reformasi, setan iblis kompak dengan para malaikat, yakni sama-sama tidak mengerti. Balada Aku Punya Negeri. Setan dan iblis membuat pernyataan. Kami tidak pernah melakukan provokasi agar dilaksanakan reformasi. Para malaikat tak mau kalah. Mereka bikin statement tandingan. Sungguh berlangsungnya reformasi ini kami tak pernah mempengaruhi. Akhirnya Tuhan pun angkat bicara. Apa statement kalian itu berarti sindiran kepadaku? Apa kalian menuduh takdirku? Demi masa, demi ruang dan waktu, bangsa Indonesia sudah dewasa. Aku tak lagi perlu ikut campur. Bangsa Indonesia sudah memiliki demokrasi, sudah matang ilmu-ilmunya, sudah bisa memilih presiden sendiri secara langsung. Maka aku tak perlu lagi menyertai kehidupan mereka. Banyak di antara mereka yang lebih pandai dari aku, sehingga sebaiknya aku pergi meninggalkan Indonesia. Tuhan melanjutkan, tak ada lagi guna bangsa Indonesia berdoa kepadaku. Hal-hal yang menyangkut kesengsaraan hidup mereka, keterpurukan nasib mereka, berdoalah langsung kepada pemerintah, perwakilan rakyat dan para pemimpin mereka. Tuhan mengakhiri pernyataannya. Please, leave me alone. Silahkan pakai bumi dan alamku, tapi aku pergi. Aku hanya Allah. Aku bukan demokrasi. Mintalah keselamatan. Jangan kepadaku. Mintalah kepada demokrasi. Balada Aku Punya Negeri. Sungguh nyata bedanya antara Belanda, Orla, Orba, dan Orde Reformasi. Belanda menjajah. Orla menindas. Orba menganiaya. Orde Reformasi menyiksa. Balada Aku Punya Negeri. Balada bangsa yang dicekik terus tak mati-mati habis. Bangsa yang tak kenal perlawanan karena ustadz-ustadznya menganjurkan kesabaran. Bangsa yang tak tahu pemberontakan karena ustadz-ustadznya mengajak sibuk berzikir untuk membangun kearifan. Bangsa yang tak bisa memahami permasalahan karena ustadz-ustadznya juga bukan hanya tak paham peta persoalan, tapi memang hampir tak pernah mengalami persoalan-persoalan. Rakyat kelaparan. Ustaz bilang, tingkatkan iman dan takwa. Rakyat kebingungan. Ustaz bilang,
bangunlah keluarga sakinah. Rakyat kesakitan, Ustaz bilang, orang sabar disayang Tuhan. Rakyat sekarat, Ustaz bilang, ambil hikmahnya. Balada Aku Punya Negeri, di mana tak pernah jelas mana yang lebih berharga, hidup ataukah mati. Hanya satu yang jelas, oleh para penguasa, hidup dan matinya rakyat sama-sama tak dihargai. Balada Aku Punya Negeri, kita bodoh tak henti-henti, demo kepada penguasa yang tak punya nurani. Teriak-teriak di depan penguasa yang tuli, bikin poster dan spanduk setengah mati. Padahal penguasa matanya katarak dan buta hati. Balada Aku Punya Negeri, oh alangkah dungunya aku ini. Omong nerocos setiap hari kepada orang tuli. Pameran lukisan mengundang paguyuban orang-orang buta. Memperdengarkan lagu kepada kadal dan sapi, menghimbau kepada makhluk-makhluk bebal, membaca puisi di hadapan orang-orang banyak. Balada Aku Punya Negeri. Oh, keajaiban dunia. Bangsa sakti mandraguna. Negara diserahkan kepada juara afi. Agama dipercayakan kepada selebritis. Hukum ditangani politisi. Politik dipasrahkan kepada pelawak. Teologi dihandle polsek. Akidah diurus preman. Demokrasi dikuasai belantik-belantik. Balada Aku Punya Negeri. Oh, Ajib Ibn Ajib. Masalahnya manajemen. Yang dimintai tolong serdadu. Masalahnya konflik antar pemeluk agama. Minta penyelesaiannya pada ahli kebencian. Masalahnya sistem, solusinya moral. Masalahnya struktur, solusinya iman dan takwa. Ralada Aku Punya Negeri. Oh, jahil murokab. Goblok kuadrat. Penyakitnya nurani, obatnya sabu-sabu. Kumannya di otak, pilnya merek Intel. Racunnya di kesadaran, suntikannya bedil. Kasusnya UMR rendah, solusinya pemaafan. Problemnya tatanan pembodohan, jalan keluarnya zikir. Balada Aku Punya Negeri, oh wail ala kulli wail. Temanya peradaban, narasumbernya pendekar dangdut. Topiknya ideologi, narasumbernya pedagang. Judulnya prinsip dasar kenegaraan, narasumbernya tukang tadah KKN. Ayatnya hak asasi, narasumbernya kodok wal sukodok. Balada Aku Punya Negeri. Oh, nasib ilmu ahli dan hukum kompetensi. Memang, untuk menguasai lingkaran setan, diperlukan keahlian setan-setan. Tapi masalahnya, sudah sekian kali terbukti bahwa setan-setan itu justru makin meruwetkan lingkaran setan. Tetap saja kita semua mempercayakan penyelesaian kepada rombongan setan-setan. Gunanya BUMN ialah untuk dijual ke luar negeri. Gunanya BHMN adalah untuk melatih ketabahan para orang tua mahasiswa dan mahasiswi. Gunanya pemerintah ialah meningkatkan daya tahan rakyat terhadap kemiskinan dan penderitaan. Gunanya kepala negara ialah memastikan agar setiap pengguna HP harus terregistrasi. Gunanya undang-undang ialah untuk memastikan di mana letak lobang-lobang pelanggaran.
Gunanya kehidupan ialah sebagai jalan menuju kematian. Gunanya pemerintahan ialah mengefektifkan pelaksanaan kematian itu. Balada Aku Punya Negeri. Balada Tiga Kesaktian: kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan martabat kebudayaan. Di tengah arus banjir globalisasi ini, harus dipastikan jangan sampai negara dan bangsa kita benar-benar berkedaulatan. Sebab kalau kedaulatan politik sudah tercapai, apalagi yang perlu kita berjuangkan? Perekonomian bangsa, negara dan pemerintah kita harus dijaga jangan sampai mandiri, agar jiwa perjuangan kita menggelegak. Hutang harus diperbanyak agar para pejuang semakin tertantang. Negara kita harus semakin tergantung. Semoga Tuhan mengabulkan. Nasib bangsa kita akan benar-benar buntung. Kemudian dalam hal martabat kebudayaan, kita adalah bangsa yang rendah hati. Kita tidak mau main unggul-unggulan atas bangsa lain. Kita malu kalau sampai punya peradaban tinggi. Kita tidak sombong untuk memamer-mamerkan kebudayaan yang bermartabat. Biarlah kita terhina di dunia, asal hancur di akhirat.